Di balik rumah kecil yang sunyi, Adi terperangkap dalam ketegangan tak terucapkan dengan Ibu Retno, ibu mertuanya yang galak dan tegas. Ketika Arini, istrinya, pergi bekerja, perasaan yang tak pernah mereka ungkapkan mulai memanifestasi. Dari pijatan yang menggoda hingga percakapan yang penuh dengan godaan, Adi dan Ibu Retno menemukan diri mereka semakin dekat, terperangkap dalam sebuah rahasia yang akan mengguncang keluarga mereka. Namun, apakah mereka mampu bertahan dengan perasaan yang semakin dalam? Ataukah semuanya akan hancur? Selamat datang di channel Celoteh Tante, tempat di mana setiap kata bisa membawa sensasi, dan setiap cerita tak hanya mengundang rasa penasaran, tapi juga menggugah hati. Saya senang sekali bisa menemani malam-malam kalian dengan cerita-cerita yang penuh emosi, ketegangan, dan tentu saja, sedikit sentuhan sensual yang penuh daya tarik. Semoga setiap cerita yang saya bagikan bisa memberikan pengalaman baru, dan membuka perasaan kalian lebih dalam lagi. Doa saya untuk kalian semua, semoga selalu diberkahi dengan kebahagiaan, cinta yang tulus, dan tentunya, keberanian untuk selalu mengejar apa yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk selalu berbagi energi positif, karena setiap dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jadi, jika kalian menikmati setiap cerita yang saya sajikan, ayo tunjukkan dukungan kalian dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk share cerita ini ke teman-teman kalian. Sebarkan ke seluruh penjuru negeri, biar semua bisa merasakan kehangatan dan intensitas yang kita ciptakan di sini. Saya juga ingin mendengar cerita dan pendapat kalian. Jadi jangan ragu untuk komentar di bawah. Beritahu saya, cerita mana yang paling membuat hati kalian berdebar, dan kemana saja Celoteh Tante bisa mencapai. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pagi itu, rumah mungil di ujung gang itu kembali menyelimuti keheningan yang sudah biasa. Rumah yang sepi, hanya ada suara sendok dan piring yang bersentuhan, menciptakan irama yang terlalu sunyi bagi Adi. Adi baru saja selesai menyeduh secangkir kopi. Aroma pahitnya menyebar perlahan ke seluruh rumah. Ia menatap piring sarapan yang diletakkan di meja, lalu melirik jam dinding. Pagi ini, Arini sudah berangkat lebih awal untuk bekerja di pabrik tekstil, meninggalkan rumah dalam kesunyian. Terkadang, Adi merasa kesepian meski ada Ibu Retno yang tinggal bersamanya. Mereka hidup dalam rumah yang sempit, namun tak ada kehangatan yang memenuhi udara. Ibu Retno, wanita parubaya yang masih sangat kuat, kini duduk di kursi kayu sambil menyortir beberapa kain yang mungkin akan dicuci. Setiap gerakannya terkesan begitu penuh perhitungan. Namun mata Adi tak bisa mengalihkan pandangannya dari tangan Ibu Retno yang bergerak cekatan. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya terus memperhatikan, seolah ada ketegangan yang tak bisa ia hindari. Ibu Retno tiba-tiba menoleh. Mata mereka bertemu, dan Adi merasakan tatapan itu lebih dalam dari sekedar kebetulan. Seperti ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, meski tak ada kata yang terucap. Namun Adi tahu, perasaan itu tak bisa disembunyikan selamanya. Di dapur yang sempit itu, Adi duduk sambil menikmati kopi, namun pikirannya tak bisa lepas dari Ibu Retno yang tengah sibuk menyiapkan sarapan. Ibu Retno bergerak tanpa suara, hanya langkah-langkahnya yang lembut yang terdengar di ruangan. Pagi ini, ia mengenakan pakaian rumah yang longgar, namun masih tampak menggoda dengan setiap gerakan tubuhnya. Adi tak bisa menahan matanya yang beralih mengikuti gerakan Ibu Retno yang mengaduk-aduk wadah. Tangan kanannya memegang sendok kayu, sementara rambutnya yang tergerai mengalir begitu anggun di pundaknya. Tiba-tiba Ibu Retno berbicara, memecah keheningan. "Masih aja santai jam segini," katanya dengan nada sinis, sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Adi hanya tersenyum, membalas dengan kalimat pendek. "Saya kerja dari rumah, Bu." Namun, Ibu Retno tak berhenti mengomentari. "Tahun nikah belum juga isi, Mas Adi," ujarnya, sambil memandangnya dengan tatapan tajam. Pernyataan itu melukai, tapi entah mengapa, dalam hati Adi justru ada rasa tertarik yang tidak bisa ia hindari.
Sarapan bersama Ibu Retno terasa semakin canggung. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu menciptakan ketegangan yang tak terucapkan. Ibu Retno menyeringai, menyarankan agar Adi memperbaiki kualitas waktu bersama Arini. Mungkin saja, kurang manjur, Mas Adi, katanya dengan nada menggoda, sambil terus memperhatikan reaksi Adi. Adi menahan napas, mencoba tetap tenang, meski di dalam hatinya ada rasa kesal yang mulai memuncak. Bu, saya juga pengin kok, tapi gak bisa dipaksa. Jawab Adi dengan nada lebih ringan, mencoba melunakkan ketegangan. Namun, Ibu Retno tetap saja tidak berhenti. Jangan-jangan ibu yang kangen punya bayi lagi makanya pengen gendong cucu. Mata Adi menatapnya tajam. Namun ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik ucapan tersebut. Candaannya hanya menjadi senjata bagi dirinya sendiri. Namun ada sisi lain yang sulit ia pungkiri. Adi kembali duduk di meja kerjanya, membuka laptop dan mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun matanya kembali melirik ke arah dapur. Ibu Retno masih sibuk di dapur. Namun kini ia tampak lebih lambat dalam bergerak. Gerakan tangannya lebih lembut, lebih sensual dari sebelumnya. Adi tak bisa menghindar. Meski ia berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaan yang menumpuk. Namun, pikirannya selalu kembali pada tubuh Ibu Retno. Bagaimana ia dengan mudah memutar tubuhnya untuk mengambil panci. Bagaimana rambutnya yang sedikit tergerai semakin mempesona saat ia menghadap ke atas. Ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang lebih sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ibu Retno kemudian menoleh. Matanya kembali menangkap pandangan Adi. Senyumnya tipis. Namun tak bisa Adi salahkan. Ibu Retno tampaknya tahu persis apa yang sedang dirasakan oleh Adi, meski mereka berdua tidak mengatakannya. Keheningan itu semakin memadatkan suasana antara mereka, membiarkan percikan-percikan ketegangan tumbuh lebih kuat. Keheningan terus merayapi ruangan itu. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring yang menghiasi sarapan mereka. Ibu Retno kembali berbicara, kali ini lebih serius. Namun nada suaranya masih mengandung sindiran. Mas Adi, tahun nikah sudah lama, kenapa belum ada tanda-tanda kehamilan, ya? Suaranya seakan menembus ketegangan yang ada, dan Adi merasa perasaan yang aneh kembali muncul dalam dirinya. Adi tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Saya juga pengin, Bu, tapi kan tidak bisa dipaksa. Ia berbicara pelan. Namun ada semacam godaan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Jangan-jangan ibu yang kangen punya bayi lagi, ya? Ujar Adi dengan nada lebih menggoda. Ibu Retno menatapnya tajam, wajahnya merah padam. Namun ada kilatan yang sulit diabaikan. Adakah keinginan tersembunyi di balik tatapan itu? Ataukah ia hanya sedang mempertahankan benteng pertahanannya? Setelah beberapa kali saling bertatapan dengan Ibu Retno, Adi mulai merasa ada ketegangan yang semakin sulit dihindari, seolah ada dorongan untuk mendekat lebih jauh, meskipun dia tahu itu berbahaya. Hari itu terasa seperti sebuah permainan yang mulai semakin membingungkan. Ibu Retno yang keras dan galak, ternyata memiliki sisi lain yang tak bisa Adi hindari. Di ruang sempit itu, tatapan mereka semakin sering bertemu, seolah ada semacam tarikan magnet yang membuat keduanya tak bisa berpaling. Ibu Retno sedang sibuk menata kain di atas meja, namun tiap gerakannya kini terasa berbeda, lebih lambat, seakan sengaja memperpanjang setiap detik yang ada. Bu, kok ngeliatin saya terus? Adi bersuara pelan, mencoba memecah keheningan. Ibu Retno terkejut, seolah baru sadar akan kehadirannya, namun dengan cepat ia menyembunyikan perasaan itu di balik sikap dinginnya. Kamu ini, Adi. Jangan bikin ibu jadi salah paham. Jawabnya, matanya menatap tajam. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Tatapan itu semakin intens. Di balik kata-kata tegas dan sikap kerasnya, Adi tahu, ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi. Di sebuah sore yang sepi, Ibu Retno duduk di kursi kayu sambil menatap kosong keluar jendela. Adi duduk di sebelahnya, mencoba membuka percakapan yang lebih dalam, mencari tahu tentang masa lalu wanita ini. Ibu Retno menyandarkan punggungnya. Wajahnya terlihat lebih lembut, jauh dari ketegasan yang biasanya terlihat. Dulu, suami ibu meninggal karena stroke, katanya pelan,
memulai cerita yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Sejak itu, hidup ibu cuma untuk Arini. Ibu tak punya siapa-siapa lagi. Adi mendengar setiap kata dengan seksama. Ia merasa ada sisi yang belum pernah ia kenal dari Ibu Retno. Sisi yang rapuh, penuh kesendirian, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya di balik sikap kerasnya. Dalam hati Adi, muncul perasaan campur aduk, simpatik dan, entah kenapa, tertarik. Jadi, ibu mengurus Arini sendirian? Tanya Adi, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Ibu Retno menatapnya dengan tatapan yang penuh makna, seakan ada pemahaman yang tak perlu diungkapkan. Iya, Adi. Kadang ibu merasa kesepian. Ia menatapnya dalam-dalam, seakan ada rahasia yang ingin ia bagikan, namun masih enggan untuk mengungkapkannya. Adi merasa seperti ada celah yang terbuka dalam pertahanan Ibu Retno. Rasa simpati dan ketertarikan itu semakin menebal di dalam dadanya. Setiap kali Adi melirik Ibu Retno, ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Ketegangan itu semakin jelas, meski tidak ada kata yang diucapkan. Suasana rumah kini terasa semakin intens. Ibu Retno, yang biasanya begitu tegas dan kaku, kini semakin sering menangkap pandangan Adi yang penuh arti. Setiap kali ia berbalik, matanya tak bisa menghindar dari tatapan Adi yang semakin dalam. Hanya ada keheningan, namun udara di sekitar mereka seolah dipenuhi percikan-percikan listrik yang tak terlihat. Adi kembali bekerja di meja kerjanya, namun sesekali ia melirik ke arah dapur. Ibu Retno sedang sibuk memotong sayuran, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Gerakan tangannya yang lembut, setiap detik yang terbuang begitu menggoda. Ia mencoba menekan perasaan yang mulai membludak, tapi tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia mulai terperangkap dalam ketegangan ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan, bukan? Gumam Adi pada dirinya sendiri, merasa ada sesuatu yang tak dapat dihindari di antara mereka. Keheningan itu semakin memadati ruangan. Mungkin, inilah titik awal dari sesuatu yang tak bisa kembali seperti semula. Setelah beberapa hari penuh dengan keheningan yang semakin menggigit, Adi merasakan ketegangan itu mulai menguasai dirinya. Di balik sikap Ibu Retno yang dingin, ia tahu ada sesuatu yang tengah berkembang. Hari itu, Adi kembali duduk di ruang tengah dengan laptop di pangkuannya, mencoba fokus pada pekerjaan. Namun, pikirannya terus berputar, tak bisa lepas dari sosok Ibu Retno yang ada di dapur. Gerakan tubuhnya yang ramping dan cara ia menggoyangkan pinggul dengan lembut saat menata bahan masakan membuat Adi merasa kesulitan untuk berpaling. Ada perasaan aneh yang mulai menyelimuti dirinya. Perasaan yang tidak hanya mengarah pada rasa ingin tahu, tapi juga pada sesuatu yang lebih gelap dan menggoda. Ketika Ibu Retno berbalik dan menangkap tatapan Adi yang penuh arti, Adi melihat kilatan di matanya. Sekali lagi, Ibu Retno menatapnya. Namun kali ini tak ada rasa marah atau benci di sana. Hanya ada keheningan yang penuh dengan ketegangan. Jangan terlalu sering melihatku seperti itu, Adi. Bisiknya pelan. Namun ada sesuatu yang tak dapat disembunyikan dalam suaranya. Adi hanya tersenyum tipis. Semakin dekat dengan ambang batas yang tak bisa ia hindari. Dia tahu, apa yang dimulai sekarang akan berlanjut ke sesuatu yang tak bisa kembali. Setelah hujan reda, rumah kembali sunyi, hanya suara tetesan air yang terdengar. Adi duduk di ruang tengah, namun matanya terus melirik ke arah dapur. Ibu Retno kini sedang memijat pundaknya yang lelah. Adi mendekat, mencoba untuk tidak terlihat terlalu jelas. Pijatan Ibu Retno tampaknya memang dibutuhkan. Gerakannya yang lembut namun penuh tekanan membuat Adi merasa gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan melangkah menuju dapur, menawarkan bantuan untuk memijat. Ibu Retno menoleh dengan mata yang menyipit, namun tak menolak. Lumayan habis nyuci, dingin pula, jawabnya. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Adi mulai memijat pundaknya dengan pelan, merasakan otot-otot yang kaku di bawah telapak tangannya. Tangan Adi bergerak dengan lembut, namun setiap kali ia mendekat, rasanya ada ketegangan yang semakin nyata. Ibu Retno menahan napas, seolah tak tahu apa yang harus dilakukan. Pelan-pelan, Mas, ujar Ibu Retno, suaranya serak, seakan dia mulai kehilangan kendali atas perasaan yang mulai mencuat.
Adi tersenyum tipis, mencoba membaca setiap gerakan tubuh Ibu Retno. Tatapan mata mereka bertemu, dan tanpa kata-kata, keduanya tahu bahwa mereka sudah terlalu dekat untuk bisa mundur. Ketika Adi terus memijat pundak Ibu Retno, ruang dapur terasa semakin sempit. Setiap sentuhan yang diberikan Adi menambah ketegangan di antara mereka. Suasana yang sebelumnya penuh dengan keheningan kini dipenuhi dengan napas yang sedikit berat. Ibu Retno menutup matanya. Tubuhnya sedikit tenggelam dalam pijatan yang terasa begitu intens. Ada rasa canggung yang membungkus dirinya, tetapi di sisi lain, ada rasa yang lebih dalam, rasa yang tidak bisa ia ungkapkan. Setiap gerakan tangan Adi mengusap pundaknya, meremas perlahan dengan penuh perhatian, membuat seluruh tubuhnya merespons secara tidak sadar. "Sakit enggak?" tanya Adi dengan nada yang sengaja dibuat lembut. Matanya tetap terfokus pada tubuh Ibu Retno yang semakin rileks di bawah sentuhannya. Ibu Retno menggelengkan kepala, namun suara yang keluar dari bibirnya terdengar serak. "Lumayan habis nyuci. Aduh agak pegal," katanya dengan nada yang sedikit lebih berat. Adi tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa, ia mulai sedikit lebih mendekat. Tubuh mereka kini begitu dekat, hampir bersentuhan. Setiap gerakan tangan Adi semakin mendalam, dan Ibu Retno bisa merasakan sentuhan itu jauh lebih dari sekedar pijatan. Keheningan yang mengisi ruang itu hanya terpecah oleh desah napas mereka. "Terlalu kuat, Mas," bisik Ibu Retno pelan. Namun ia tak menyingkir. Matanya membuka sedikit, memperhatikan Adi yang kini semakin dekat. Ketegangan itu menumpuk dengan setiap detik yang berlalu, dan Adi bisa merasakan getaran halus dari tubuh Ibu Retno yang tak bisa ia abaikan. Setelah beberapa saat yang penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan, Adi dengan sengaja melanjutkan percakapan yang sebelumnya terputus, berusaha untuk menggoda dengan cara yang lebih halus. Adi melepaskan tangannya dari pundak Ibu Retno, namun ia tetap berdiri di belakangnya. "Enak enggak, Bu?" tanyanya pelan, mengamatinya dari dekat. Suara itu penuh dengan godaan, namun dengan kesan santai yang membuat Ibu Retno merasa semakin cemas. Ibu Retno menatap cermin di depannya, mencoba mengalihkan perhatiannya, namun matanya menangkap pantulan tubuh Adi yang masih berdiri dekat. "Lumayan," jawabnya. Nadanya lebih lembut daripada yang sebelumnya. "Tapi jangan lama-lama ya, nggak enak." Adi tersenyum lebih lebar. "Kenapa nggak enak, Bu?" godanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu Retno menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya memerah. "Ya, kamu itu kan menantuku," katanya dengan nada yang agak tegang. Namun di balik itu ada rasa gugup yang jelas terlihat di wajahnya. Adi menahan tawa, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang melingkupi mereka berdua. Ibu Retno tidak menatapnya, tetapi tubuhnya yang sedikit gemetar menunjukkan bahwa ia juga merasakan perubahan dalam suasana ini. Adi tahu, perasaan ini semakin sulit diabaikan. Mereka berdua, entah bagaimana, sudah terlalu dekat untuk bisa mundur. Hari itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Adi dan Ibu Retno berdua di ruang tengah, saling berbicara dengan nada lebih rendah, seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Adi duduk di dekat Ibu Retno, terlalu dekat untuk sekedar berbincang biasa. Mereka saling berbicara tentang hal-hal kecil, tetapi ada ketegangan yang membungkus setiap kata. Ibu Retno merasa canggung, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Adi. Ia tahu betul, perasaan ini, perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, tidak bisa disembunyikan lagi. Adi memutuskan untuk menggoda lebih jauh. "Ibu punya pacar, enggak?" tanyanya, dengan suara yang sengaja dibuat lebih mesra. Ibu Retno menoleh, tampak terkejut dengan pertanyaan tersebut, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Ngapain nanya gitu?" jawabnya cepat. Namun Adi bisa melihat bagaimana tubuhnya sedikit bergetar. "Ibu masih cantik, pasti banyak yang mau, kan?" kata Adi dengan senyum menggoda. Ibu Retno menutup wajahnya, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin jelas terlihat di matanya. "Itu urusan lama, nggak perlu dibahas," ujarnya sambil berusaha mengalihkan perhatian. Namun Adi sudah terlalu dekat. "Kalau urusan baru, boleh saya ikut?" godanya dengan nada yang lebih menggoda lagi. Ibu Retno terdiam,
Tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang mengganjal. Tapi ia merasa ada dorongan untuk mengabaikan batasan-batasan yang ada. Keheningan itu semakin memadatkan suasana. Adi tahu bahwa Ibu Retno mulai terbuka, dan ia bisa merasakannya dengan jelas. Malam itu, Adi kembali duduk di ruang tengah, namun pikirannya terus kembali pada Ibu Retno. Semakin lama, semakin jelas bahwa ada perasaan yang tumbuh antara mereka yang sulit diabaikan. Ibu Retno keluar dari kamarnya, tampak ragu-ragu. Matanya mencari-cari Adi, yang masih duduk santai di sofa. Ketegangan itu semakin terasa di udara. Adi menoleh dan tersenyum tipis, tetapi matanya penuh dengan makna yang lebih dalam. "Kenapa, Bu?" tanya Adi. Suaranya penuh dengan godaan halus. Ibu Retno menatapnya lama, lalu berjalan mendekat. "Aku capek, Adi," ujarnya dengan suara serak. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan dari tatapannya. "Kamu tahu, aku nggak bisa seperti ini." Adi mengangkat alis, mencoba membaca perasaan Ibu Retno. "Kamu nggak harus kuat terus, Bu. Kadang, yang nggak boleh itu justru yang paling dicari," jawabnya dengan suara yang lebih rendah, namun sangat menggoda. Ibu Retno menggigit bibirnya, tampak bingung, namun juga terbuai oleh kata-kata Adi. Ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan dari perasaan yang tengah berkembang di dalam dirinya. Malam itu, saat mereka duduk begitu dekat, Adi tahu bahwa garis batas yang ada mulai memudar. Pagi itu, Adi dan Ibu Retno kembali bertemu di dapur. Ketegangan masih terasa di udara, namun kali ini ada keputusan yang harus diambil. Ibu Retno tampak ragu ketika memasukkan bahan ke dalam panci. Setiap gerakan tangan Ibu Retno semakin lambat, seakan dia sedang berpikir panjang. Adi yang duduk di meja makan, terus mengamati, merasa bahwa perasaan ini sudah tidak bisa lagi ditahan. "Jangan berpikir kamu bisa terus seperti ini, Adi," kata Ibu Retno dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Adi menatapnya, mencoba mengukur setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Kenapa, Bu? Kalau cuma satu kali, kenapa enggak?" godanya. Namun kali ini ada ketegasan yang berbeda dalam tatapan matanya. Ibu Retno menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ketegangan itu semakin terasa, dan Adi tahu bahwa mereka harus membuat pilihan, terus atau berhenti di sini. Suasana rumah yang semula sunyi kini berubah setelah kejadian yang tak terduga. Adi berjalan perlahan menuju ruang tengah, namun matanya tak bisa lepas dari pintu kamar Ibu Retno yang sedikit terbuka. Adi merasa ada sesuatu yang aneh, sebuah suara yang terdengar samar dari balik pintu. Ia mendekat secara perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Dari balik pintu, ia bisa mendengar gumaman pelan Ibu Retno bersama seorang pria. Sebuah suara yang menggoda dan membuat hatinya berdegup kencang. "Mas, aku kangen banget," terdengar suara Ibu Retno dengan nada lembut, hampir seperti bisikan. Adi terdiam sejenak, napasnya tertahan. Ia berdiri di sana, di luar pintu, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian, suara pria itu terdengar lebih jelas. "Aduh, jangan di sini, nanti anak mantuku pulang," katanya dengan tawa yang menggoda. Adi bisa merasakan tubuhnya bergetar. Tanpa sengaja, ia menyenggol sebuah vas plastik kecil di meja lorong. Suara brak dari vas itu membuat pintu kamar Ibu Retno terbuka setengah, dan keduanya terkejut. Si pria melompat tergesa-gesa, keluar dengan wajah pucat. Ibu Retno menoleh, matanya terbelalak. "Mas Adi," ucapnya dengan suara terkejut. "Kamu sudah pulang?" Adi hanya tersenyum tipis. Matanya masih fokus pada Ibu Retno yang tampak semakin panik. "Kebetulan saya pulang cepat, Bu. Tadi saya dengar suara ramai. Saya kira maling," jawabnya santai. Ibu Retno masih terpaku di tempatnya, tetapi Adi bisa merasakan ketegangan yang semakin nyata di antara mereka berdua. Si pria buru-buru pergi, meninggalkan keduanya dalam hening. Keheningan itu hanya bertahan sebentar. Ibu Retno tampak bingung, takut, tetapi ada sesuatu yang masih tersisa di mata Adi, sebuah senyum yang penuh arti. Malam itu, suasana rumah semakin tegang. Ibu Retno berdiri di ambang pintu kamar,
ragu-ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar. Adi duduk di ruang tengah, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Namun matanya terus mengawasi Ibu Retno yang keluar dari kamar. Wajahnya tampak penuh kecemasan. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, dan Adi tahu bahwa apa yang baru saja terjadi di kamar Ibu Retno adalah sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Mas Adi, tadi. Ibu Retno memulai kalimatnya. Namun ia terhenti. Matanya menatap Adi dengan tatapan yang penuh keraguan. Adi menatapnya dengan senyum tipis. Tadi apa, Bu? Saya hanya mendengar suara. Kok? Ibu Retno mendekat, berdiri di depan Adi. Saya minta tolong, ujarnya. Suaranya hampir bergetar. Jangan bilang ke Arini soal ini. Adi mengangguk pelan, namun hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka, sebuah kesempatan untuk mempererat hubungan yang semakin intens antara mereka. Ia mendekat sedikit, suaranya lebih rendah. Jangan khawatir, Bu. Saya bisa jaga rahasia. Tapi nanti, gantian Ibu juga harus bisa jaga rahasia saya. Ibu Retno terkejut. Matanya terbelalak. Ada ketegangan yang begitu kuat di udara. Tetapi Adi bisa melihat ada sesuatu yang berubah dalam diri Ibu Retno. Sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Malam itu, mereka berdua saling terdiam. Tetapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa batas yang dulu mereka jaga dengan hati-hati kini sudah mulai memudar. Setelah insiden tadi malam, suasana rumah tampak lebih hening dari biasanya. Namun ada sesuatu yang menggantung di antara Adi dan Ibu Retno. Sebuah godaan yang semakin kuat dengan setiap detik yang berlalu. Adi kembali duduk di ruang tengah, matanya melirik ke dapur, di mana Ibu Retno sedang sibuk mempersiapkan makan malam. Ada ketegangan di udara, namun kali ini terasa lebih memikat. Adi bisa merasakan bahwa Ibu Retno juga merasa hal yang sama. Setiap gerakan Ibu Retno terasa begitu menggoda. Setiap detik yang berlalu semakin membingungkan. Tiba-tiba, Ibu Retno menoleh. Matanya bertemu dengan mata Adi. Ada tatapan yang berbeda. Sebuah tatapan yang menunjukkan bahwa mereka berdua tahu persis apa yang sedang terjadi. Adi mendekat, langkahnya terasa begitu ringan. Namun ia bisa merasakan bahwa Ibu Retno tidak lagi menahan dirinya. Kenapa diam aja, Bu? Tanyanya. Suaranya begitu menggoda. Apa yang Ibu pikirkan? Ibu Retno menghela napas. Mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin memuncak. Jangan main-main, Adi, jawabnya pelan. Namun ada kegelisahan di dalam suaranya. Adi tersenyum lebih lebar. Saya tidak main-main, Bu. Saya tahu apa yang Ibu rasakan. Ibu Retno menatapnya lama. Dan Adi bisa merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengisi ruang dapur. Mereka berdua berada di ambang sebuah keputusan besar. Adi tahu, permainan ini baru saja dimulai, dan dia bisa merasakannya dalam setiap detak jantung yang berdebar lebih kencang. Hari itu terasa seperti malam yang panjang. Adi dan Ibu Retno berdua di ruang tamu. Suasana semakin intens, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar. Ibu Retno duduk di sebelah Adi. Hanya ada jarak beberapa inci yang membatasi mereka. Mereka berdua saling terdiam. Namun keheningan itu terasa semakin berat. Ada perasaan yang tak bisa mereka hindari. Perasaan yang tumbuh begitu cepat dan semakin dalam. Ibu Retno menatap Adi dengan mata yang penuh emosi. Kamu tahu, Adi, katanya pelan. Saya tidak bisa begini terus. Adi mengangkat alis, mendekat sedikit. Begini bagaimana, Bu? Tanyanya dengan senyum tipis. Namun matanya penuh dengan godaan. Ibu Retno menunduk, menggigit bibirnya. Kamu tahu apa yang terjadi tadi malam? Jawabnya dengan suara serak. Aku nggak bisa lagi menjaga batas ini. Adi tersenyum lebih lebar, merasa bahwa ini adalah momen yang telah lama ia nantikan. Aku juga merasakan hal yang sama, Bu, katanya dengan suara yang semakin rendah. Malam itu, saat mereka duduk bersebelahan di ruang tamu, perasaan yang terpendam akhirnya terungkap, meskipun hanya lewat tatapan yang penuh makna. Adi tahu bahwa mereka tak bisa kembali lagi. Semua sudah berubah, dan mereka berdua tahu itu. Pagi itu, suasana rumah tampak kembali normal.
Namun di dalam hati Adi dan Ibu Retno, semuanya terasa sangat berbeda. Mila kembali pulang dengan wajah ceria, membawa kabar gembira tentang pekerjaan barunya. Ia langsung mendekati Adi, memeluknya dengan erat tanpa rasa canggung. Di sisi lain, Ibu Retno berdiri di dapur, menyeduh teh dengan wajah yang penuh kebingungan. Adi hanya tersenyum tipis saat melihatnya, tetapi matanya melirik Ibu Retno dengan penuh arti. Sesekali, mereka berdua bertemu pandang, namun mereka berusaha untuk tidak membiarkan apa yang terjadi di antara mereka diketahui orang lain. Ibu Retno berbalik dan berjalan ke kamar, tapi ia sempat menoleh sejenak, memastikan bahwa Adi tidak mengikuti jejaknya. "Mila, aku hamil," kata Mila dengan ceria. Tetapi Adi merasa sesuatu yang lebih gelap menghantui hatinya. Ia mendengar suara detak jantungnya semakin cepat. Ibu Retno yang berdiri di belakang pintu mendengar semuanya, dan hatinya terasa terhimpit. Ia mengangguk pelan, namun ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Rasa cemburu dan kesedihan yang tak terucapkan. Keputusan yang mereka buat malam itu masih menggantung, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, Adi merasa seolah ada bayangan yang mengiringinya sepanjang hari. Keheningan yang biasanya menyelimuti rumah kini terasa semakin berat. Ibu Retno sepertinya tak bisa menyembunyikan perasaan yang semakin sulit dipendam. Adi duduk di meja makan, menyentuh cangkir kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bisa merasakan tatapan Ibu Retno yang datang dari arah dapur, meskipun wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adi tahu bahwa malam sebelumnya telah mengubah segalanya antara mereka. Mereka berdua menyadari bahwa hubungan yang mereka jalani selama ini tak lagi sama. Ibu Retno akhirnya muncul dari dapur, membawa secangkir teh hangat. Dia menaruhnya di meja dengan tangan yang sedikit gemetar. "Aku nggak tahu harus gimana, Adi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Adi menoleh, matanya menatap tajam ke arah Ibu Retno, yang kini duduk di seberangnya. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Bu," jawabnya. Suaranya lembut namun penuh dengan pengertian yang dalam. Ibu Retno menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. "Saya tahu. Tapi saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Mila hamil, dan kamu sudah punya keluarga. Yang terjadi di antara kita bukan hanya kesalahan, Bu," kata Adi, sambil memandangnya dengan penuh perhatian. "Tapi ini adalah perasaan yang sudah lama ada, yang gak bisa lagi disembunyikan." Ibu Retno menunduk, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Mereka tahu, perasaan ini tak bisa dibendung lebih lama lagi. Di sisi lain, Mila tampaknya semakin bahagia dengan kehamilannya, dan Adi merasa dirinya terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Ia harus memainkan peran ganda, antara suami yang perhatian dan pria yang terperangkap dalam perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Mila terlihat semakin ceria. Hari-harinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan ibu mertuanya, Ibu Retno, yang seakan tak pernah menyadari perubahan yang terjadi di antara mereka. Namun Adi merasakan ada ketegangan yang terus mengikutinya. Setiap kali ia menatap Ibu Retno, ada perasaan bersalah yang mengganggu, tetapi juga perasaan yang semakin sulit ditahan. Suatu hari, Mila mendekati Adi dengan senyum lebar. "Mas, aku senang banget," katanya sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. "Kamu pasti juga senang kan?" Adi tersenyum tipis, berusaha seakan semuanya baik-baik saja. "Iya, sayang. Aku sangat senang." Namun di dalam hatinya, perasaan yang bercampur antara cemburu dan rasa bersalah semakin memuncak. Malam itu, Adi kembali duduk di ruang tamu, matanya kembali melirik ke kamar Ibu Retno. Ia tahu bahwa keputusan yang mereka buat tak akan mudah untuk dilupakan. Malam semakin larut, dan rumah kecil itu kembali sepi. Adi duduk sendiri di ruang tengah, hanya ditemani lampu temaram yang menerangi ruangan. Ibu Retno keluar dari kamarnya, wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi juga ada sesuatu yang lain di matanya, sesuatu yang Adi bisa baca dengan jelas. Ibu Retno berdiri di ambang pintu. Matanya bertemu dengan mata Adi yang penuh pengertian. "Aku nggak bisa lagi, Adi," ujarnya dengan suara yang bergetar. "Aku nggak bisa terus hidup seperti ini,
terjebak dalam perasaan yang tak pernah bisa jadi kenyataan. Adi berdiri perlahan dan mendekat. Hanya beberapa langkah dari Ibu Retno. Kamu nggak sendiri, Bu. Kita berdua tahu apa yang terjadi, dan kita nggak bisa menutup mata lagi. Ibu Retno menunduk, menggigit bibirnya. Aku takut. Adi. Takut kalau akhirnya semuanya akan hancur. Kalau Mila tahu, bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Adi mengangkat tangan dan menyentuh pipi Ibu Retno dengan lembut. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Bu. Tapi kita bisa memilih untuk melangkah ke depan. Ibu Retno menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan keraguan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, perasaan ini sudah terlanjur tumbuh dan tak bisa diabaikan. Hari itu, rumah kecil itu terasa semakin sempit bagi Adi dan Ibu Retno. Keputusan yang mereka buat malam sebelumnya semakin berat untuk dijalani. Namun tak ada lagi yang bisa diubah. Ibu Retno dan Adi berdua duduk di ruang tamu. Mila baru saja pergi bekerja, meninggalkan mereka berdua dalam hening yang mencekam. Suara detak jam di dinding semakin terasa jelas, seolah menghitung setiap detik yang tersisa. Adi menatap Ibu Retno dengan mata yang penuh pengertian. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Bu? Tanyanya dengan nada serius, namun tetap lembut. Ibu Retno menarik napas panjang. Aku nggak tahu, Adi. Tapi aku nggak bisa terus begini. Mila punya harapan besar, dan aku nggak mau merusak semuanya. Adi mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari wajah Ibu Retno yang tampak begitu rapuh. Aku juga nggak mau merusak keluarga ini, Bu. Tapi aku nggak bisa menahan perasaan ini lagi. Keheningan yang berat mengisi ruangan. Hanya ada suara detak jam yang semakin keras. Mereka tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Tak ada yang bisa kembali seperti dulu. Suasana rumah tampak kembali normal. Namun di dalam hati masing-masing, perasaan yang tak terucapkan terus bergema. Adi kembali berperan sebagai suami yang baik di depan Mila. Tetapi di balik itu, hatinya terus terombang-ambing antara dua dunia. Mila datang kembali ke rumah setelah bekerja. Wajahnya cerah dengan senyum bahagia. Mas, aku sudah buatkan makan malam. Ayo makan, katanya dengan riang, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara suaminya dan ibunya. Ibu Retno duduk di ruang makan, wajahnya datar. Namun matanya yang sedikit memerah menunjukkan bahwa ia telah berjuang keras untuk menahan perasaan yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Adi tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahannya. Ayo, sayang, kita makan, katanya sambil merangkul Mila. Namun di dalam hati Adi, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia melihat Ibu Retno, tatapan mereka kembali bertemu, penuh dengan makna yang hanya bisa mereka pahami. Mereka tahu bahwa rahasia ini akan terus hidup di antara mereka. Tak terungkapkan, tetapi tak bisa dilupakan. Di luar sana, dunia tampaknya berjalan normal. Namun di dalam hati mereka berdua, perasaan yang tersembunyi terus menggelora. Dan hanya waktu yang tahu, apakah ini akan tetap menjadi rahasia, ataukah sesuatu akan kembali terjadi. Sebagai cerita ini berakhir, kita meninggalkan kalian dengan rasa yang tak bisa digambarkan. Perasaan yang penuh dengan gejolak, gairah yang terpendam, dan ketegangan yang tak terucapkan. Seperti setiap langkah yang kita ambil dalam hidup, ada keinginan yang membara, tetapi juga keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Namun, dalam setiap perasaan yang muncul, ada pelajaran yang lebih dalam, bahwa kita tidak bisa menghindari perasaan yang nyata, dan terkadang, yang tak terucapkan justru menjadi kekuatan terbesar. Semoga dari kisah ini, kalian bisa merasakan pentingnya mengenal perasaan kita sendiri, menjaga kehormatan hati, dan mengingat bahwa setiap pilihan yang kita buat membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kedamaian dalam hati, keberanian untuk menghadapi segala ketegangan, dan kebahagiaan yang sejati, baik dalam cinta, hidup, maupun diri sendiri. Terima kasih telah menemani celoteh tante hingga akhir cerita ini. Jangan lupa untuk terus berbagi kisah ini, agar lebih banyak orang yang merasakan intensitas dan emosi yang kita bagikan. Jika kalian merasa terhubung dengan cerita ini, atau ingin mendengar lebih banyak lagi, tekan tombol subscribe dan beri like supaya kita bisa terus berbagi bersama.
Jangan lupa juga untuk komen dan beritahu saya cerita mana yang membuat hati kalian berdebar, serta kemana saja kita harus membawa celoteh tante selanjutnya. Mari kita terus menjelajahi dunia penuh gairah dan misteri ini bersama. Sampai bertemu di kisah berikutnya, dengan lebih banyak sensasi dan celotehan yang menggoda. Semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan, keberanian, dan tentunya, cinta yang selalu menyentuh hati. Sampai jumpa. Dan selamat malam, sayang.